Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah laga kita kali ini. Jujur, saya udah nggak sabar banget buat bahas pertandingan yang satu ini. Kita baru aja disuguhi laga perempat final Piala Dunia yang, wow, bakal terus dibicarakan sampai bertahun-tahun ke depan. Kemenangan 2-0 Prancis atas Maroko di Boston Stadium ini bukan cuma soal skor akhir, teman-teman. Ini adalah panggung pembuktian nyata buat salah satu pemain terbaik di planet bumi. Kita bakal ngomongin soal drama, mentalitas baja, dan pastinya eksekusi taktik kelas dunia. Jadi pertanyaannya sekarang, bagaimana seorang Kylian Mbappe bisa bangkit dari mimpi buruk penalti, memimpin Prancis ke semifinal, dan di saat yang sama, menyamai warisan seorang Lionel Messi? Gimana caranya seorang pemain bisa ngelupain kegagalan fatal di babak pertama, terus tiba-tiba membalikan keadaan dengan sangat spektakuler di babak kedua? Malam itu, Mbappe nggak cuma ngelawan pertahanan super rapat Maroko, dia bertarung melawan tekanannya sendiri. Yuk kita bongkar sama-sama gimana proses luar biasa ini terjadi di atas lapangan. Bagian pertama, kebuntuan babak pertama dan sang tembok. Kalau kalian nonton laganya, kalian pasti sadar betul kalau Prancis tuh benar-benar ngurung pertahanan Maroko habis-habisan. Penguasaan bola, dominan, peluang, banyak banget. Tapi ada satu blokade mental dan fisik raksasa yang seakan mustahil buat ditembus. Oke, mari kita bedah ini lebih dalam lewat angka 1,87. Buat kalian yang sering merhatiin statistik, pasti udah familiar sama yang namanya expected goals atau XG. Nah, angka XG 1,87 cuma dalam satu babak itu, gila, itu masif banget. Ini ngasih gambaran ke kita seberapa intensnya tekanan dan betapa bahayanya peluang yang dibikin sama skuad Didier Deschamps sejak peluit pertama dibunyikan. Angka XG tertinggi dari tim manapun yang gagal mencetak gol sebelum turun minum di Piala Dunia 2026. Ya, kalian nggak salah dengar. Terlepas dari rekor XG setinggi itu, skor di papan tetap aja 0-0, padahal peluang demi peluang terus berdatangan. Dayot Upamecano sempat ngancam lewat sundulan jarak dekat, Desile Doué juga dapat peluang emas, dan siapa yang bisa lupa tendangan roket dari Lucas Digne yang nyium mister gawang itu. Pertahanan Maroko benar-benar melengkung dihajar tekanan bertubi-tubi, tapi mereka menolak untuk patah. Dan di tengah gempuran itu, tibalah momen paling bikin deg-degan di babak pertama. 3 menit 11 detik. Menit ke-25, Mbappe dijatuhin sama Nusair Mazraoui di area penalti. Tapi, coba bayangkan, butuh waktu tepat 3 menit dan 11 detik dari momen peluit pelanggaran ditiup, sampai bola akhirnya dieksekusi dari titik putih. Jeda waktu yang menyiksa antara pelanggaran Mazraoui dan tendangan penalti yang merusak fokus Mbappe. Bayangin aja, berdiri diam lebih dari 3 menit di tengah lapangan, bersiap ngambil penalti krusial di perempat final Piala Dunia. Jeda yang kelewat lama ini jelas ngacak-ngacak konsentrasi Mbappe. Insting seorang algojo penalti itu kan pengennya cepat-cepat nuntasin tugas kan? Tapi penundaan ini malah ngasih celah buat rasa ragu masuk ke kepala. Hasilnya, tendangan Mbappe jadi kerasa hambar, lemah, dan gampang banget kebaca ke arah kiri bawah. Rekor bersejarah penalti Yassine Bounou. 4 penyelamatan penalti di Piala Dunia. Sebuah rekor sejak 1966. Menghadapi total 9 penalti di kompetisi ini, dan bayangkan, hanya kebobolan 2 kali. Jadi, jujur aja, kita nggak bisa cuma nyalahin Mbappe di sini. Kita harus ngasih standing ovation buat sang kiper, Yassine Bounou. Penyelamatan itu bukan hoki semata. Statistik ini jadi bukti valid kalau Bounou emang benar-benar menjelma jadi tembok beton yang susah banget ditembus. Masuk ke bagian selanjutnya, penebusan sempurna Kylian Mbappe. Nah, di babak kedua ini, tempo permainan langsung berubah drastis, teman-teman. Disinilah DNA juara seorang Mbappe bicara keras. Coba deh, kebanyakan pemain mentalnya pasti langsung drop setelah gagal penalti krusial. Tapi Mbappe, dia malah jadiin itu sebagai bensin buat ngamuk di lapangan. Mari kita lihat timeline ini. Menit ke-25, penalti Mbappe diselamatkan Bounou. Lalu, menit ke-60, Mbappe mencetak gol pembuka lewat tendangan melengkung sensasional dari tepi kotak penalti. Dan hanya 6 menit kemudian, di menit ke-66, Mbappe ngasih assist buat gol penyelesaian surut bawah dari Dembele. Perhatikan betapa gilanya transisi momentum ini. Berawal dari umpan manis Doué yang ngelewatin sela kaki Neil El Ainaoui, Mbappe ngelepasin tendangan terukur yang luar biasa indahnya. Bounou kali ini nggak bisa berkutik, dan seakan belum cukup, cuma dalam jeda 6 menit yang mematikan itu, Mbappe langsung berubah peran jadi kreator buat Dembele. Game over buat Maroko. Mengejar rekor Lionel Messi. Oke, sekarang coba kita tarik nafas bentar. Turunkan temponya, dan kita lihat gambaran besarnya. Pertandingan ini ternyata bukan sekedar perebutan tiket semifinal buat Les Blues. Di balik itu semua, ada narasi besar tentang duel para legenda yang sedang diukir.
Pencapaian sangat langka oleh dua legenda di minggu yang persis sama. Messi melawan Mesir, gagal penalti, mencetak gol dan memberi assist. Mbappe melawan Maroko, juga gagal penalti, mencetak gol dan memberi assist. Jujur, fakta ini bikin saya merinding sih. Sepanjang 60 tahun sejarah Piala Dunia, cuma ada 4 kejadian di mana seorang pemain ngerasain gagal penalti, nyetak gol, plus ngasih assist dalam satu laga yang sama. Itu udah gila kan? Tapi yang bikin geleng-geleng kepala, 2 dari 4 kejadian langka itu terjadi cuma dalam rentang waktu 3 hari. Messi ngelakuinnya hari Selasa, dan hari ini Mbappe ngereplika urutan ajaib yang sama persis. Nggak masuk akal. Dan grafik ini dengan brilian menggambarkan persaingan gol sepanjang masa Piala Dunia. Lionel Messi di puncak dengan 21 gol, dan Kylian Mbappe menempel ketat dengan 20 gol. Gol melengkung ke gawang Maroko tadi, otomatis bawa Mbappe sejajar dengan Messi dalam perburuan sepatu emas 2026. Tapi yang lebih penting, dengan koleksi 20 gol, dia jadi pemain kedua sepanjang sejarah turnamen yang bisa nyentuh angka ini. Cuma selisih 1 gol aja dari rekor absolut Messi. Mbappe benar-benar lagi napas di belakang lehernya Messi sekarang. Mari kita lihat tabel ini. Di Piala Dunia 2022, Mbappe mencetak 8 gol dan 2 assist. Sekarang, di Piala Dunia 2026, dia sudah mengemas 8 gol dan 3 assist. Data ini ngebuktiin evolusi Mbappe yang makin komplit. Lewat statistik ini, dia resmi dinobatkan sebagai pemain pertama dalam sejarah yang sukses nyatat 10 atau lebih keterlibatan gol, gabungan gol dan assist ya, di lebih dari 1 edisi Piala Dunia. Konsistensi yang ditunjukin Mbappe di panggung paling bergengsi ini benar-benar di luar nalar. Status cedera dan semifinal. Nah, sayangnya nih, di balik euforia kemenangan, ada realitas pahit yang harus segera dihadapi Prancis menjelang laga krusial berikutnya. Mari kita bicara dengan nada yang lebih serius soal apa yang terjadi di ujung pertandingan tadi. Mbappe diganti sebagai tindakan pencegahan dan terlihat mengompres pergelangan kakinya dengan es di bangku cadangan. Setelah tampil dominan, Mbappe tiba-tiba ditarik keluar dan diganti sama Jean-Philippe Mateta. Dia sempat terduduk di lapangan sendirian. Dia emang kelihatan melambaikan tangan ke arah supporter dan bisa jalan normal pas selebrasi. Tapi, pemandangan Mbappe duduk sambil ngompres engkelnya pakai es itu jelas nyalain alarm bahaya yang cukup kenceng buat tim kepelatihan Prancis. Ini bukan sekedar lecet biasa, ini adalah ancaman taktis yang sangat nyata. Yang pada akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan besar. Mampukah Les Blues mengatasi kekuatan raksasa seperti Spanyol atau Belgia minggu depan kalau sang mega bintang mereka nggak fit 100%? Kita semua tahu taktik Prancis itu sangat bertumpu pada kecepatan transisi kilat dan ketajaman seorang Mbappe. Kalau sampai dia nggak dalam kondisi prima, Didier Deschamps dipaksa harus meracik solusi taktis yang mungkin benar-benar baru. Gimana menurut kalian? Mampukah Prancis bertahan tanpa kekuatan penuh Mbappe? Terima kasih banyak udah gabung di sesi bedah laga kali ini. Jangan lupa untuk terus pantau perkembangannya, dan sampai jumpa di pertandingan selanjutnya.